Kasat perintahkan prajurit Raider tembak jika dalam posisi terjepit di Papua. Melansir dari Merdeka.com, Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tak henti memberikan arahan khususnya bagi pasukan TNI Siliwangi Yonif Raider 300 dan Yonif 310 KK sebelum diberangkatkan ke Papua. Tips dan trik dibagikan kepada seluruh anggotanya. Belum lama ini, Dudung meminta agar para prajurit tidak ragu-ragu dalam situasi mendesak dan terjepit. Ada perintah yang wajib dijalankan dari Sang Jenderal TNI. Belum lama ini Dudung Abdurrahman memberikan arahan kepada seluruh pasukan Siliwangi Yonif Raider 300 dan Yonif 310 KK. Arahan itu dalam rangka sebelum para prajurit bertugas di tanah Papua guna melakukan operasi. Dengan penuh penegasan, Dudung meminta agar semua prajurit tidak lengah dalam menghadapi segala situasi. Harapannya mereka yang bertugas pada nantinya juga tetap selalu waspada demi menjaga keamanan NKRI. Jangan sampai kita lengah, kurang waspada dan kita harus siap menghadapi situasi apapun, kata Dudung melansir dari tayangan video unggahan saluran YouTube Halo Biru. Ada pesan penting dan perlu dijadikan pedoman bagi seluruh pasukan yang bertugas. Dudung membagikan tips dan trik ketika dihadapkan dengan situasi darurat atau terjepit. Ia meminta kepada seluruh prajurit agar mereka tidak ragu-ragu ketika mendapati situasi mendesak. Dudung berkata bahwa prajurit harus memiliki keberanian. Kamu kalau menghadapi situasi terjepit apapun kamu harus berani. Kamu tembak, jangan ragu-ragu. Jangan takut ya dengan masalah-masalah pelanggaran HAM. Kalau kalian sudah lihat mereka bawa senjata dan mengancam keselamatan teman atau dirimu sendiri, tembak, tegas Dudung. Dudung sangat meyakini bahwa pasukan Kepala 3 yang hendak bertugas di Papua akan mendapati keberhasilan. Dia menyebutkan bahwa biasanya, mereka pasukan Kepala 3 sudah memiliki teritorial yang baik. Biasanya dari Kepala 3 ini teritorialnya jago. Pendekatan kepada masyarakatnya bagus. Lanjut Dudung. Diharapkan semua prajurit yang berangkat tugas operasi di Papua ini akan menjadi seorang juara. Panglima TNI ungkap berhasil tangkap beberapa KKB dan sita senjata. Panglima TNI Yudo Margono mengungkap perkembangan terkait kelompok kriminal bersenjata di Papua. Yudo menyebut sudah berhasil mengamankan beberapa anggota KKB. Yang jelas kita sudah berhasil menangkap beberapa KKB dan sudah menyita beberapa senjata dengan operasi teritorial. Operasi Damai Kartens yang kita laksanakan bersama Polri, kata Yudo kepada wartawan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Minggu Yudo mengatakan pihaknya tidak akan gegabah dalam melakukan pembebasan sandera pilot Susi Air, Philip Mehertens yang disandera sejak Februari lalu. Kita selamatkan dengan cara-cara yang persuasif. Karena kalau saya serang dengan kekuatan kita nggak ada artinya masih banyak korban yang mati termasuk pilotnya, ungkapnya. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu menjelaskan, operasi militer bisa menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk kemungkinan pilot yang tewas. Mereka KKB pasti sudah ancang-ancang kalau diserang TNI. Pasti pilot akan dibunuh sama mereka. Nanti difitnah TNI yang membunuh atau Polri, ucap Yudo. Sebelumnya, Yudo menyebut sudah mengetahui letak penyanderaan pilot Susi Air tersebut. Namun tidak ada target waktu pembebasan. Tidak ada tenggat waktu membebaskannya. Karena memang tempatnya ini lain. Jadi penyanderaan ini lain dengan yang lain, pungkasnya. KKB sandera pilot Susi Air awal Februari tahun 2023. Artinya sudah 2 bulan Philips di tangan Kogoya dan kawan-kawan. Bak dikejar hantu 3 pentolan KKB kocar-kacir setelah berhadapan dengan prajurit handal. Hari ini kami akan melakukan patroli keamanan di hutan dekat perkampungan warga. Walau kondisi fisik belum begitu baik, pagi ini saya bersama rekan satu tim bergerak menuju pos pemantauan. Dari analisa saya terkait 2 kali kejadian penembakan dalam 1 pekan yang dilakukan oleh kelompok KKB terhadap pos penjagaan kami. Dalam baku tembak tersebut teridentifikasi 1 anggota KKB yang tewas dalam penyerangan, kedua bukanlah warga yang berdomisili di wilayah penugasan kami. Karena dalam 3 hari terakhir ini kami sama sekali tidak menerima informasi tentang adanya pemakaman warga yang meninggal baik yang dimakamkan dengan cara dikebumikan maupun dikremasi.
Dari sini kami pun mulai menjalankan rencana sesuai rencana yang sudah kami sepakati. Sebelum menuju pos pemantauan kami akan melakukan penyisiran di sekitar titik lokasi, di mana KKB melakukan penembakan yang kedua. Setelah berjalan lebih dari 1 jam kami pun sampai kira-kira 150 meter dari lokasi. Kami berhenti dan mengamati situasi di sekitar kami. Saya fokus untuk mencari jejak kaki KKB di atas rerumputan yang sedikit berembun. Sekitar 20 meter ke arah timur saya menemukan rumput yang rusak bekas jejak kaki manusia dengan sedikit butiran tanah masih lengket di atas rumput. Di sini kami mulai curiga yang mana harusnya butiran tanah sudah terlepas dari daun rumput tersebut akibat diguyur hujan 2 hari yang lalu. Maka dari sini kami mereka-reka ini pasti jejak kaki orang yang melintas paling lama kemarin siang atau 2 hari setelah penembakan. Dari jarak letak induk jari dengan jari kedua saya duga ini adalah jejak kaki orang yang biasa berjalan di perbukitan. Jaraknya sedikit lebih renggang dari jari kaki orang yang biasa berjalan di tanah yang rata. Ini adalah jejak kaki anggota KKB, yang kemungkinan mereka masih berada tidak begitu jauh dari posisi kami. Kemudian kami bergerak ke arah timur. Setengah jam berjalan kami sampai di pinggir suatu lembah. Kami melihat satu bendera bintang kejora berdiri di tengah dataran rendah. Bendera ini sebelumnya sudah berdiri di sana sejak 2 bulan yang lalu. Saya pun membagi tugas 3 rekan saya. Saya perintahkan tetap berada di posisi kami saat ini. Sedangkan saya bersama 1 orang bergerak ke arah utara menuju perbukitan yang letaknya di seberang dataran rendah. Kami nantinya akan mendekati dataran lembah dari 2 sisi. 1 jam kemudian kami tiba di perbukitan sebelah timur dataran lembah. Kami mencari jalan tikus perlintasan KKB. Secara tiba-tiba rekan yang berada di sisi perbukitan sebelah barat dataran lembah mulai melihat ada 3 orang anggota KKB berjalan ke arah posisi kami. Mereka pun melakukan beberapa kali penembakan namun tak satu pun tembakannya yang mengenal kami. Karena posisi rekan kami dengan posisi KKB cukup jauh dan di luar jangkauan, saya meminta mereka untuk melakukan penembakan hanya jika melihat KKB berada pada jarak tembak yang efektif. Kami pun bersiap untuk menyambut KKB yang berlari ke arah kami.